Pembahasan kali ini yaitu tentang materi implikasi. Pernyataan dalam bentuk implikasi banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Pernyataan ini merupakan pernyataan bersyarat. Ciri utama pernyataan ini adalah berbentuk jika, maka, Contoh, jika kamu bekerja keras, maka kamu akan berhasil. Jadi, pernyataan dalam implikasi adalah pernyataan sebab akibat. Bentuk umumnya seperti ini. Jika P ini suatu pernyataan, maka Q juga itu suatu pernyataan. Atau bisa juga P ini disebut sebagai anteseden atau hipotesis atau syarat cukup bagi Q. Nah, dan Q ini disebut konsekuen atau syarat perlu bagi P. Seperti halnya konjungsi dan disjungsi, dalam implikasi juga tidak diharuskan adanya hubungan antara komponen-komponennya. Nah, berikut ada sedikit contoh. Pernyataan P-nya, hari ini hujan. Pernyataan Q-nya, setiap hari pada bulan April turun hujan. Maka hasil dari implikasinya adalah jika hari ini hujan, maka setiap hari pada bulan April turun hujan. Seperti itu. Nah, ini lambang implikasi. Jadi implikasi itu dituliskan seperti ini. Seperti halnya dengan contoh yang kedua pun sama. Berikut ini ada tabel nilai kebenaran implikasi. Jadi, jika dalam implikasi tabel kebenarannya adalah dia hanya bernilai salah ketika sebabnya itu benar, tapi akibatnya salah, yaitu jika P-nya benar, Q-nya salah, maka dia hasil implikasinya akan salah. Untuk yang lainnya itu bernilai benar. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan nilai kebenaran dari implikasi. Yang pertama ada, jika Indonesia negara maju, maka semua penduduknya sejahtera. Nah, ini kita pecahkan Indonesia negara maju ini sebagai P-nya. Kemudian semua penduduk sejahtera itu sebagai Q-nya. Nah, sekarang kita cari nilai kebenarannya. Indonesia negara maju. Iya atau tidak, benar atau salah, yaitu salah karena Indonesia negara berkembang. Kemudian pernyataan Q-nya, semua penduduk Indonesia sejahtera. Apakah benar semua penduduk Indonesia sejahtera? Tidak. Kenapa? Karena ada yang belum sejahtera. Maka pernyataan ini bernilai salah. Nah, setelah diketahui nilai kebenarannya, yang P salah dan yang Q salah, maka hasil implikasinya adalah, kita lihat di tabelnya, ketika ada pernyataan P salah, pernyataan Q salah, maka hasil implikasinya adalah benar. Kenapa benar? Coba deh, secara logika, kan ini namanya logika matematika ya. Hasilnya menjadi, jika Indonesia negara maju, maka semua penduduknya sejahtera. Maka benar kan? Iya benar, dengan syarat Indonesia harus menjadi negara maju agar penduduk Indonesianya sejahtera. Nah, pernyataan ini benar, tapi jika kita pecahkan atau kita sendiri-sendirikan atau kita uraikan, pernyataan P dan Q itu bernilai salah. Tapi ketika kita gabungkan menjadi benar, ya benar, tapi harus terjadi seperti itu. Pun untuk contoh yang B dan C. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan di diskusi kelas kalian.